Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 8 Desember 2025 hari Senin, yang dimana ini adalah start kita memasuki minggu kedua di bulan Desember 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke ya. Siapa di sini yang sekiranya kemarin ada ambil posisi buy seperti yang sudah saya buat skenario-nya di sini ya, yang dimana marketnya itu jika ingin dia naik maka harus break di atas 4202 yang seperti yang sudah saya gambar kemarin, terjadi breakout, terjadi retest, nanti bisa ngebuy target sampai 4219. Terus kalau ada yang mau ngebuy lagi di atas dengan kondisi marketnya melakukan breakout structure secara H1 adalah di sini. Marketnya sudah melakukan boss, kemudian nabrak angka sakti ya 4225, 4226, kemudian reject. Ketika reject, marketnya retest 4220 atau enggak 4219 ya, intinya retest boss, marketnya naik dan naik, langsung ngelibas semua ini supply lewat berarti ya kan. Kemudian di sini juga ada support become resistant juga bisa lewat, dan kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri marketnya itu masuk ke dalam supply yang sangat jauh di atas, yang dimana di sini angkanya pas banget kena di 4258, yang dimana 4258 di sini adalah candle nggak punya ekor. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini candle nggak punya ekor ya. Dan kalau kita lebih presisiin per 5 menit untuk cari area supply adalah sebesar ini. Dan kalau kita cari samping dan kalau kita drag ini ke samping, nah ini hampir kena sih ya, hampir kena, tapi yang penting ini marketnya secara 15 menit dia itu sudah masuk ke dalam area supply-nya ya, masuk area supply, memakan candle nggak punya ekor, kemudian turun sejauh-jauhnya turun. Saya juga heran ini ya, kenapa marketnya dari 4260 ya, 4259 drop sampai pagi, bukan pagi ya, sampai penutupan market itu di 4192, drop sejauh 674 pip. Saya juga heran kenapa dropnya sebesar ini, padahal kalau dilihat berdasarkan newsnya ya, berdasarkan news yang terjadi pada hari Jumat kemarin tanggal 5, ini sebenarnya tidak terlalu memberikan dampak signifikan sih, walaupun dibilang consumer sentimennya ini naik, cuma kan ini kan kejadiannya jam 11, dan di sini kalian bisa lihat dropnya itu di jam mana ya, 30 menit ya, ini 23.30, 30 menit setelah news ini keluar ya, 30 menit setelah news itu keluar drop, kemudian 1 jam setelah news itu keluar baru dia drop parah dari 4245 sampai 4198, tuh jauh sekali sih. Padahal kalau dilihat secara news sih memang ini bagus buat USD ya, karena consumer sentimennya naik, kemudian personal income naik, dan personal spendingnya turun. Jadi kalau dibilang ini bagus banget, ya nggak juga. Bagusnya sih ya bagus banget dan memang memberikan dampak positif banget, saya rasa sih enggak sih ya. Jadi sebenarnya untuk update dari segi fundamental sendiri saya nggak bisa ngasih tahu banyak ya. Saya juga heran kemarin kenapa dropnya sebesar dan sekencang itu. Kalau dibilang karena ada aksi profit taking, sebenarnya kemarin saya cari-cari juga nggak ada apa sih. Dan kalau dilihat dari segi geopolitik dan sebagainya, update-nya yang per sekarang saya bisa baca itu belum ada apa ya, belum ada keberlanjutan sih ya. Saya juga heran kenapa ini dropnya ya kan, apa karena profit taking atau maksudnya kemarin itu nggak ada apa ya, nggak ada alasannya gitu loh, secara fundamental nggak masuk, nggak ada berita update terbaru, nggak ada apapun itu. Kalau cuma karena news consumer sentiment dan juga core PCE sih kayaknya agak terlalu muluk-muluk sih, karena ini terlalu jauh ya, sejauh 674 pip. Kalau dilihat kayak begini mungkin lebih ketara kayak aksi profit taking. Cuma saya juga heran kenapa ada aksi profit taking di sini. Padahal kalau dilihat kita kan mendekati ini ya, mendekati apa namanya, potong suku bunga nanti di The Fed tanggal 11 Desember, dan ini sudah di price in sebesar 82%. Dan harga sekarang masih di atas 4.200. Saya juga heran ini ya, sekali lagi kenapa ini marketnya bergerak seperti ini. Jadi kalau dibilang apakah kita memang marketnya kembali bullish dan sebagainya, kita akan lihat untuk hari ini. Oke, karena ini sudah penutupan weekly dari Jumat kemarin, dan kita lihat dari segi weekly ya. Dari segi weekly kemarin marketnya itu tutup di bawah 4.200 ya. Di hari Jumat sudah saya katakan bahwa
4.200 secara weekly ini sebenarnya masih agak dipertanyakan apakah ini 4.200 bisa dikatakan valid menjadi area support untuk di time frame weekly atau enggak. Untuk sekarang sih sebenarnya ya, kalau dibilang ini secara weekly marketnya retest dari 4.200, saya bisa katakan iya. Tapi sekali lagi, ini baru 2 candle ya. Saya bicara baru 2 candle karena secara histori kemarin pada saat all time high di 13 Oktober ini kan break di atas 4.200. Kemudian 1 minggu setelahnya marketnya turun jauh di bawah di 4.112. Jadi ini kalau dibilang sebagai suatu histori yang dibilang banget, saya rasa belum. Nah, kemudian di tanggal 10 November di minggunya ini marketnya tembus 4.200 tapi gagal. Nah, ini kan bisa diperhitungkan untuk 1 candle. Kemudian next candle-nya di tanggal 24 November ini kan marketnya breakout di atas 4.200 dan di sini di minggu lalu marketnya retest lah bahasanya di angka 4.200. Nah, sekarang di sini sebenarnya kita perlu ada 3 candle ya. Ingat, jika semisalnya marketnya itu memang memvalidkan suatu area tertentu ya, entah itu support ataupun resistance, at least kita punya 1, 2, 3 candle ya, yang dimana candle pertama adalah breakout, candle kedua adalah retest, candle ketiga adalah kelanjutan ataupun continuation. Jadi sehingga kita tidak yang kena yang namanya acara fake out. Ya, sama kayak di sini. Ini kan baru 1 candle breakout, kemudian candle kedua malah nggak jadi tutup di atas 4.200. Jadi jelas-jelas ini adalah fake out. Kemudian di sini marketnya berusaha 4.200 tapi gagal. Ini tetap namanya fake out. Kemudian di sini tanggal 24 November dia breakout, kemudian di minggu lalu dia bisa dikatakan retest karena close candlenya itu mepet banget dengan 4.200. Jadi ini mungkin bisa saya bilang kayak bahasanya retest. Sekali lagi, ini baru candle kedua ya. Kita perlu ada candle ketiga pada minggu ini. Kalau candle ketiga minggu ini itu bisa tutup lagi di atas 4.200, berarti bahasanya breakout, retest, dan continuation itu sudah selesai semua. Berarti target untuk market ngebuat all time high dan sweep liquidity di atas di sini itu bisa terjadi. Ya, itu dari sudut pandang weekly karena sekali lagi marketnya masih bermain-main di area 4.200. Dan ingat 4.200 di sini itu masih menjadi tanda tanya apakah ini valid menjadi suatu area support yang valid atau enggak. Ini masih ditanya-tanya ya. Dan kemudian dari segi weekly otomatis kita sudah membuat yang namanya fair value gap weekly dari harga 4132 sampai 4163. Ini adalah sebesar ini fair value gap weekly. Apalagi di sini dengan adanya bullish engulfing, di sini juga marketnya membuat yang namanya satu area order block ataupun area demand atau apapun lah sebutannya ya. Jadi kalau dibilang ini marketnya sudah positif banget buat bullish, sebenarnya sekali lagi ini belum ada candle continuation ketika misalnya ini memang sebagai breakout, retest, dan naik. Oke. Dan jika memang ini marketnya ingin bergerak turun pada minggu ini, berarti marketnya sekali lagi kalau bisa tutup di bawah 4.200. Dan kalau semisalnya dalam perjalanannya menutupi candle pada minggu ini, dia itu mengambil fair value gap weekly. Berarti dari harga 4163 sampai 4132 atau ekstrimnya adalah dia meretest yang namanya area demand, order block dan sebagainya lah sebutannya di sini. Dia itu turun sedikit ya. Dia turun sedikit entah kena EVG ataupun kena ini. Nanti di perjalanan menutup minggunya mungkin hari Rabu, Kamis, Jumat mungkin ya, atau nggak pada saat Fed meetingnya itu marketnya tiba-tiba ngeflip naik dan close di atas 4.200 seperti ini, maka otomatis ini sudah dites semua dan candle continuation di atas 4.200 akan berlaku dari segi time frame weekly. Oke, itu dari segi weekly. Kalau dari segi candle kemudian bentukan candlenya sendiri sih kalau dibilang ini agak doji ya, mirip agak doji aja sih. Kalau dilihat dari proporsinya ini bisa dibilang ya bearishnya tekanannya lumayan kencang sih. Ya ini minus 1,57 sedangkan bullishnya itu hanya sebesar 0,81 ya. Jadi bullishnya 338 pip, bearishnya 670 pip. Jadi memang bearishnya masih lumayan kencang walaupun tidak terlalu kencang sekali. Kemudian dari segi indikator kalau kita lihat secara stokastiknya ini kalau dibilang apakah merambat naik, ya yang penting dia sudah nge-cross ke atas dan sekarang stokastiknya itu ada di angka 7674. Dia belum masuk ke dalam zona overbought dari segi weekly
Kemudian dari segi RSI sendiri kalau dilihat RSI-nya sudah di atas 70 dan flat. Jika misalnya minggu ini memang tadi yang sudah saya bilang marketnya itu turun dulu sedikit, ngetes fair value gap atau enggak demand atau enggak OB, kemudian marketnya itu break ke atas dengan RSI masih di atas 70 dan tiba-tiba secara stokastik juga mulai menambahkan yang namanya diam di area overbought kisaran di atas 80, maka itu bisa menjadi trigger. Ya udah, yang tadi saya bilang di awal, breakout, retest dan continuation akan berlaku. Tapi kalau misalnya itu gagal, ya bisa dia di bawah 4200 close-nya, kemudian secara stokastiknya ini malah tiba-tiba nge-cross ke bawah, nggak jadi ke atas gitu kan, dan secara RSI dia itu keluar dari zona overbought. Jadi otomatis gagal untuk membuat yang namanya all time high lagi ke depannya. Tapi kalau dia diem di tengah-tengah bagaimana? Itu sebenarnya skenario yang paling jelek. Karena kalau dia marketnya diem di tengah-tengah ya, berarti ya udah sampai akhir tahun marketnya itu bakal ranging gede sekali ya. Skenario terburuk adalah dia di 4100-an sampai 4200. Udah itu skenario ranging paling besar jika misalnya diam di tengah-tengah sampai akhir tahun. Karena kalau dilihat sekarang kan udah termasuk minggu kedua ya. Minggu kedua dan apalagi minggu depan itu bisa dikatakan sebagai trading days terakhir. Ya, minggu terakhir untuk trading karena di minggu keempat itu kita sudah masuki banyak ada liburnya. Ya, libur Natal, masuki libur tahun baru juga. Jadi otomatis minggu depan adalah minggu terakhir untuk kalian trading dengan jam yang normal. Jadi saya katakan sekali lagi, jika misalnya minggu ini marketnya masih diem di tengah-tengah, minggu depan sih saya nggak berharap banyak. Jadi semoga minggu ini kita beneran terjadi entah breakout, retest dan continuation, atau nggak dia breakout, retest dan false break ya. Berarti marketnya itu ke bawah. Fake out berarti. Ya udah, at least jelas ya dia mau ke atas atau ke bawah, at least jelas. Kalau dia di tengah-tengah kayak begini, minggu depan nggak usah lah kalian trading atau nggak sampai akhir tahun ya. Tahun depan 2026 baru kalian trading lagi. Kalau kalian pengen, tapi kalau nggak sih ya udah ya. Itu dari segi weekly. Sementara ini dari segi weekly tetap kita itu berpandangan bullish ya. Tidak ada berubah yang namanya bullishnya di sini. Kemudian dari segi daily sekarang. Nah, dari segi daily kalau boleh saya bilang berarti kita daily itu mendapatkan ini trendline bisa dipakai untuk dari segi daily berarti ya. Dan kalau dilihat dari segi daily kemarin sudah saya bilang marketnya itu kalau ada break di bawah 4200 itu akan menjadi sinyal marketnya akan ke bawah. Jadi ya sementara ini sih sebenarnya kalau dilihat gimana ya, agak sulit sih sebenarnya ya. Jujur nih, dengan kondisi sekarang nih kalian bisa lihat sendiri bentuk candlenya. Dia reject atas ada, dia reject bawah ada, reject atas ada, reject bawah ada, reject atas ada. Jadi setiap satu candle itu candlenya membuat rejection yang valid. Jadi bayangin per satu candle ya, ini saya nggak muluk-muluk nih. Kita di sini tidak memperdulikan warna ya. Yang saya pedulikan adalah rejectnya. Karena dengan rejectnya di sini marketnya itu berarti ada reaksinya. Ya, di atas ada seller yang masuk. Ketika marketnya ke bawah ada buyer yang masuk. Ketika didorong lagi ada seller yang masuk. Ketika didorong ke bawah ada buyer lagi yang masuk. Ketika ke atas ada seller lagi yang masuk. Dan kalau dilihat di sini berarti marketnya kemungkinan bisa turun dan kemudian bisa naik lagi, ya itu bisa terjadi. Jadi kalau dibilang di sini marketnya memberikan kita kejelasan tertentu sebenarnya sih agak sulit. Masalahnya tadi ya, yang tadi saya bilang setiap satu candle itu mengalami rejectnya yang lumayan. Per satu candle masalahnya ya. Per satu candle, atas, bawah, atas, bawah, atas. Ini tinggal bawah doang nih. Dengan begini berarti marketnya ngebuat yang namanya ya udah ini bisa dibilang bullish pennant atau enggak symmetrical triangle. Karena marketnya kan berarti reject atas, reject bawah, reject atas, reject bawah, reject atas, reject bawah. Intinya dia bakal ngebuat triangle seperti ini. Ya, reject atas, reject bawah, reject atas, reject bawah, reject atas, reject bawah, reject atas. Ini bisa kayak begini. Kasarnya kayak begini bakal ngebentuk triangle-nya. Walaupun secara sudut pandang daily sih ini kalau ditarik garis pasti nggak bakal sesuai garisnya ya. Kalau dipaksakan sih bisa aja. Kalau kita pakai yang namanya line chart ya, ini kalau dipakai line chart nggak kelihatan sih. Ini benar-benar marketnya ini stop, jadi agak susah kalau dilihat ini ya. Kalau kita pakai tadi yang namanya garis untuk mencari segitiga, mungkin di sini
Gimana ya cara ngeflip ya? Bisa nggak saya flip di sini? Wah, di sini nggak ada settingan ngeflip ya. Bentar, bisa nggak saya flip di sini? Extend koordinat. Oh, nggak bisa ya. Coba nih kayak Photoshop ya, bisa di flip gitu. Bring to front doang sih di sini. Jadi sebenarnya sih kalau ini enak di flip ya. Kayak begini berarti. Nah kayak begini. Ya anggaplah ini mirip ya. Saya nggak bisa bilang ini sama banget soalnya. Mirip banget sih kayaknya enggak ya, coba ya. Kayak ini oke lah ya. Kayak ini mirip lah ya. Kayak begini sih. Ini segitiga yang bisa dibilang agak dipaksakan sebenarnya dari segi daily. Nah, ini saya buat sendiri sih ya. Karena ngelihatnya ini dari reject atas bawah atas di sini kayaknya dia ngebuat segitiga, tapi dari segi line chart di sini dia nggak ngebuat apapun dari segi line chart ya kan. Nih line chart kalian bisa lihat sendiri. Terus apakah kita bisa masih, jujur saya pribadi ada satu open posisi swing di 4180 ya. Saya dapat posisi swing di 4180 di hari Kamis kemarin dan masih saya hold. Dengan SL masih sama di 4160, SL 200 pip. Ya, saya nggak mau lepas kemarin pada saat marketnya naik sampai 4250 karena sekali lagi saya pribadi masih targetkan swing sampai di 4300. Jika semisalnya kedepannya dia gagal ngebentuk swing, ya udah. Ya, mungkin saya akan cari posisi swing lagi selama daily-nya itu masih dalam kondisi bullish. Karena ingat ya, dari segi daily itu masih ngebuat yang namanya higher high dan higher low. Even itu nanti kita mendapatkan yang namanya higher low yang baru, entah dimanapun itu. Jika misalnya saya kena stop loss, kemudian nanti dia entah dia berhenti di mana, yang dimana marketnya ngebuat higher low baru, di sana kan saya bisa ambil swing lagi untuk yang next open posisinya. Jika misalnya itu memang terjadi penurunan dan saya kena stop loss ya, tapi ya udah sih, jika misalnya enggak ya saya diemin, itu cuma satu posisi aja di 4180 dengan target sweep all time high, dan saya buat pribadi sih angkanya angka cantik ya, 4 kali di 4 Oke, itu dari segi daily sebenarnya nggak ada banyak yang bisa saya bilang juga, dan ini kemungkinan dia ngebuat penan dan apapun itu nih kemungkinan loh ya. Karena kalau dibilang presisi banget, di sini saya masih agak ragu untuk ngebuat ini sebagai presisi penan atau nggak symmetrical triangle. Karena kalau dilihat, kalau kita buat presisi ya, ini saya buat geser dulu. Kalau dibuat presisi dari sini sampai sini, ini sebenarnya hari ini ya. Kalau dibilang daily-nya adalah presisi mau ngebentuk yang namanya triangle kayak begini, berarti ini adalah hari ini penentuannya ya. Hari ini adalah penentuannya, karena kalian bisa lihat sendiri ini kalau dihubungkan atas dan atas, bawah dan bawah, ini hari ini adalah penentuannya. Entah hari ini breakout ke atas atau ke bawah, tapi ya kita tunggu aja lah apakah beneran bentuknya seperti ini atau yang saya buat sebelumnya yang seperti ini agak panjang. Karena kalau dia agak panjang berarti kemungkinan breakoutnya adalah besok atau hari Rabu. Ya, jadi ada dua pilihan, antara dia bentuknya begini atau yang agak dipaksakan yaitu bentuknya begini. Kalau dia bentuknya begini berarti adalah hari ini keputusannya. Kalau bentuknya yang kayak sebelumnya, keputusannya adalah besok atau hari Rabu. Ya, jadi dari segi daily ini kalau dibilang 4200 masih agak sedikit susah kalau dilihat apakah valid. Karena tipis banget ya, beneran tipis sekali. Cuma beda lagi 30 pip. Apa yang bisa diharapkan ya? Tuh. Close-nya 4197, batasnya 4200. Beneran cuma spread doang ya. Dan kalau kita bicara sekarang dari candle-nya ya, dia ada sweep liquidity. Dia diam di atas, kemudian dia sweep low-nya, kemudian dia sweep high-nya, kemudian dia sweep low-nya, kemudian dia sweep high 2 candle sebelumnya, dan di sini kalau dibilang dia sudah nge-sweep low hari Jumat. Sebenarnya sih dengan adanya rejection besar kemarin di hari Jumat itu sebenarnya menandakan
Berarti sudah sellernya itu sudah banyak yang masuk. Jadi kemungkinan besar ketika marketnya nanti bergerak naik dan buyernya beneran masuk dengan volume besar, bagian atas di sini saya rasa tidak akan terlalu ada yang masuk lagi. Karena kalian bisa lihat sendiri pada saat di hari Rabu, ya kan? Ini kan naik sampai 4240. Kemudian marketnya reject jauh sampai keesokan harinya 4174. Kemudian dengan adanya reject di sini di hari Jumat, marketnya naik sampai 4258, kemudian reject jauh ke bawah. Jadi dengan adanya dia sweep atas di sini, ya disapu semua atasnya di sini, supply-nya disapu semua. Itu sebenarnya pertanda bagus jika semisalnya nanti jika memang sekali lagi ada bayarnya yang masuk dengan volume kuat, ini bakal langsung ke atas ke 4270, 4273 atau nggak even itu 4300 kayaknya bakal langsung naik. Sekali lagi, kalau memang itu marketnya lebih condong untuk bergerak naik ya. Dari segi indikator memang kita melihat stokastiknya ini nge-cross ya. Tapi nge-crossnya ini itu masih di area 70-an, 79 dan 76. Dia belum menghadap ke bawah. Jadi sekali lagi ini masih ragu-ragu. Dan itu juga ditunjukkan oleh RSI yang masih di 60-an. Dia tidak menghadap ke atas enggak, dia ke bawah juga enggak, beneran hanya datar bergerak ke kanan doang ya. Jadi dengan demikian dari segi daily juga masih belum menunjukkan adanya penguatan ataupun pelemahan sama sekali. Ini daily-nya masih beneran flat. Oke, kemudian dari segi daily di sini nggak banyak yang bisa saya sampaikan sebenarnya juga, karena dari segi daily marketnya masih merespect yang namanya bullish fair value gap-nya. Dan di sini juga masih ada satu area demand. Ya, skenario masih sama. Kemudian di sini marketnya jika ingin melakukan yang namanya breakout structure, ini wajib ada tutup candle high di atas 4245. Ya, ini kan sudah di sweep sekali, di sweep lagi. Yang tadi saya bilang di tengah ya. Jika nanti memang ada potensi buyer masuk dengan volume besar, ini bakal langsung di sweep semua. Dan otomatis di atas nggak ada yang masuk. Dari segi time frame H4, ingat daily masih bullish, sekarang time frame H4. Dari segi time frame H4 yang bisa saya bilang sekarang adalah ini sebenarnya sih agak rumit ya dari segi time frame H4. Kenapa? Ini kalau dibilang kita bicara market structure dulu ya. Kenapa saya katakan agak rumit? Karena kalau dibilang ini marketnya dia ngebuat, ini sekali lagi ya, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high, kemudian dia langsung drop ke bawah. Jadi agak sedikit susah ngelihatnya. Walaupun di sini secara high-nya dia itu terus ngebuat yang namanya higher low ya. Ini dari pertama, higher low kedua, higher low ketiga, dan ini adalah higher low keempat. Jadi potensi dia ngebuat 4 higher low dengan dia ngebuat high-nya yang yang tidak beraturan ya bahasanya. Ini sebenarnya agak sulit. Tapi kalau kita lebih presisi ya, kalau mau lebih presisi sebentar, coba pakai line chart. Secara line chart sih sebenarnya kita mendapatkan yang namanya breakout structure ya. Kita mendapatkan breakout structure dengan inducement yang ada di harga 4190. Ini kita masih bicara line chart ya. Karena dari segi line chart itu sekarang begini geraknya. High, low, lower high ya. Kemudian ini adalah higher low, kemudian di sini ngebuat higher high. Kalau kita bicara per satu swingnya, berarti dia di sini dia ngebuat high, low, high, kemudian dia melakukan change of character di sini, dan ketika dia ke atas dia melakukan yang namanya breakout structure di sini. Ya, di sini dia melakukan boss, dan di sini adalah inducement-nya per time frame H4 ya. Jadi marketnya sudah boss, berarti secara internalnya ini marketnya itu sudah bullish lagi.
Daily-nya bullish, H4 sekarang per video sekarang saya buat ini adalah masih bullish karena harganya masih ada di atas inducement 4190. Jadi kalau nanti ada harga H4 tutup di bawah 4190, berarti otomatis marketnya akan berubah menjadi bearish. Dengan marketnya berubah menjadi bearish, berarti dari segi candlestick pun ini bakal berubah menjadi yang namanya bearish besar karena akan mendapatkan sweep low 4175, 4162 dan 4146. Ini kemungkinan bisa di sweep semua per time frame H4. Ya, ingat ini yang saya pakai adalah line chart. Jika misalnya line chartnya ada tutup di bawah 4190 di sini, maka otomatis marketnya bakal berubah menjadi change of character karena 4190 adalah bosnya. Kalau marketnya beneran ingin berubah menjadi change of character yang sesungguhnya, berarti ada H4 yang beneran tutup di bawah 4185. Ya, karena dari segi H4 ini masih begini, high, low. Ya, dia belum pasti banget ngebuat higher high yang baru. Jadi kalau misalnya ini di break 4185, ya, per candlestick juga berarti dia akan turun langsung ke 4163 dan turun langsung ke 4146. Oke. Kemudian kalau kita bicara masalah candlestick sekarang untuk melihat market structure, dia kan internalnya begini ya, dia low, lower high, lower low, inducement, kemudian breakout structure, kemudian change of character, kemudian higher low dan higher high. Berarti secara H4 di sini marketnya itu di sini apakah sudah ada boss? Ya, di sini marketnya sudah boss ya. Jika marketnya ingin ada tutup di bawah 4175, maka ini akan berubah menjadi change of character. Ya. Jadi H4 sama ya dengan line chart dan candlestick. Versi H4 line chart marketnya boss di sini. Versi nanti change of character H4 ada di sini. Dah ini sama-sama ya. H4 berarti dari segi candlestick dan juga line chart sama-sama sudah bullish. Oke. H4 untuk masalah support resistance sekarang ini marketnya sudah boss ya, kemudian dia drop jauh ke bawah, tapi untuk sekarang dari segi H4 dia masih ada di atas 4190 dan di atas 4175. Jadi ini marketnya masih positif bullish. H4 support resistance sebenarnya sih kalau dilihat ya kemarin sih bagus banget nih 4226, tapi ketika dia close candle di atas 4225, next candle H4 justru drop ke bawah. Kalau kayak begini sih sementara oke lah ya, 4226 saya rasa masih oke untuk bisa ambil posisi buy. Tapi untuk H4 kayaknya agak sulit. Kalau ada yang ambil sell gimana? Saran saya kalau ada yang ambil sell adalah dia breakout trend line dulu ya. Breakout trend line, breakout 4190, breakout 4175. Nanti kalau misalnya marketnya retest ya kan, nanti kalian bisa sampai sell dengan target sampai 4145 atau enggak target terjauh adalah sampai di sini. Ya, sampai 4135. Kalau ada yang mau ngambil sell kayak begini ya, karena targetnya di sini bakal kena nih 1 2. Tapi sekali lagi jika dia hanya nge-sweep di 4175 dan tiba-tiba dia nge-spike naik tinggi seperti ini, jangan di sell. Karena justru itu hanya bahasanya adalah mengambil stop order yang ada di 4175 sebelum lanjut bergerak bullish. Hati-hati ya, tidak selamanya ketika dia nge-sweep itu lanjut turun, ada kalanya dia nge-sweep marketnya dikecoh, marketnya justru malah bergerak naik. Bisa kayak begitu. Justru kayak begini bisa. Ya, jadi hati-hati ketika nanti memang marketnya ketika sweep langsung reject jauh sekali. Kalau kalian ingin langsung sell, pastikan ketika dia rejectnya itu tidak melebihi yang namanya area-area tertentu. Ya, pasti nanti ketika dia mau reject dan berhenti, pasti akan terhalang sesuatu. Tapi ketika dia reject dan tembus semua, hati-hati, itu justru malah bisa yang namanya hanya sweep liquidity kemudian dia naik. Oke, itu dari segi time frame H4. Indikatornya kalau dilihat ya
Stokastiknya dia nge-cross ke bawah dan secara RSI-nya dia itu baru ke bawah 50. Jadi secara pastinya ini masih belum clear ya. Kalau ada yang mau buy, saran saya adalah kalau nge-buy sekarang masih agak berat sebenarnya. Ya kalau kalian ada yang mau nge-buy di sini sekarang sih untuk mau jadi swing stop loss di bawah 4175. Atau nggak kayak saya di bawahnya itu di 4160. Tapi kan saya nggak buy-nya 4180 soalnya ya. Jadi kalau dia mau nge-buy 4200, apakah bagus banget di time frame H4 nge-buy di sini? Sebenarnya sih agak sulit. Even itu di sini marketnya sedang berada di dalam area demand-nya sendiri, cuman saya pribadi untuk sekarang ngambil buy masih agak sedikit berbahaya. Ya, saya worry bisa begini nih. Ya. Nanti bisa ke bawah. Untuk sekarang jangan di buy dulu di area ini ya. Per time frame H4. Kalau kita bicara time frame H1 sekarang apakah worth it buat di buy? Masalahnya H1 sekarang itu sudah change of character ya. Dia what high, low, high, low, high. Change of character, lower high, lower low. Ini potensi juga bisa lower high. Jadi secara H1 kalau dilihat jika ingin marketnya itu adalah change of character secara H1 ya. At least secara H1 itu dia ada tutup di atas 4119. Ketemu lagi nih 4219 ya. Saya juga heran dari kemarin 4219 ya. Aduh. Ini kemarin angkanya sakti mulu nih. Nih ya 4219. Jadi kalau ada yang mau ngambil buy lagi ya udah sama kayak kemarin skenario-nya ya. Dia change of character secara H1, retest terjadi konfirmasi nanti kalian bisa buy dengan target sampai mana. Untuk sekarang sih memang di sini kita mendapatkan satu area supply segede gambreng ya secara time frame H1. Tapi kalau dilihat apakah ini bakal terjadi reject ketika marketnya kena supply H1 di sini, kemungkinannya sih ada, tapi kemungkinannya lebih besar adalah ketika nanti dia naik, dia bisa kayak begini. Change of character di atas 4220, retest kena supply-nya, nanti dia turun, nanti dia naik lagi. Dengan harapan sih semoga ketika dia turun dia tidak seperti ini. Kalau dia turun kayak begini agak berat. Semoga turunnya kayak begini aja sih. Karena dia akan naik lagi. Ya, untuk nge-buy sekarang sih sebenarnya agak bermasalah. Oke, agak bermasalah kalau mau nge-buy sekarang. Kalau nge-sell sekarang pun juga tidak worth it. Ya. Oke, jadi kalau ada yang mau ambil posisi hari ini, hari Senin, hari ini kita tidak ada news apapun pada kalender ekonomi. Dan kalau ada yang ingin ambil posisi hari ini, hati-hati ya. Sekali lagi ini marketnya sedang menguji trend line-nya lagi di bawah nih ya. Dan secara time frame daily tadi kalau dipaksakan ngebentuk triangle juga susah. Kalau sekarang kita bicarakan masalah H4 ngebentuk triangle kayak kemarin, ini masalahnya balik lagi. Jadi otomatis H4 tidak ada triangle. Lebih baik tetap sama, yaitu adalah harga masih berada di atas trend line-nya. Oke, untuk skenario ambil buy di atas 4219, retest nanti bisa nge-buy kayak kemarin skenario di hari Jumat ya. Kalau kalian ada yang mau maksa sekali ambil posisi buy dengan time frame kecil, wah ini sih (15 menit ya. Nggak kelihatan sih. 5 menit sih kelihatan ini sudah change of character ya. Karena kan di sini ada liquidity panjang ya kan. Jadi ibaratnya itu dia, kita anggaplah dari sini ya. Dia ngebuat low, lower high, lower low ya. Dia lebih low daripada ini dan dia ngebuat change of character ke atas. Jadi kalau ada yang pengen nge-buy sekarang per 5 menit sebenarnya sih agak sulit. Tapi kalau ada yang mau nge-buy sekarang, stop loss-nya sih di bawah 4190 ya. Dengan asumsi ini 15 menit dan 5 menitnya ini adalah bullish ya. Secara konfirmasi sih nggak ada. Tapi kalau secara ingin ambil buy, stop loss taruh di bawah low tadi pagi ini pada saat pembukaan. Itu 90 pip karena harga sekarang di 99. Dengan target ya udah sampai di 4219 dulu. Kalau ada yang mau break di atas supaya 5 menitnya juga terjadi change of character, ini sih sebenarnya masih agak berat ya. Karena 5 menitnya di sini
5 menitnya sih bearish soalnya ya. Ya walaupun secara swingnya sih masih begini ya, sekali lagi. Secara swing panjangnya kan masih begini. Jadi otomatis 5 menit masih bullish. Cuman kalau swing pendeknya ini marketnya sudah bearish. Ya. Karena kalau ditarik dari sini high, low, high, low, high, lower high, dan lower low. Jadi swing terbaru versi pendek ini sudah bearish. Kalau ada yang ingin ambil posisi sell per posisi buy per 5 menit, maksa banget ya. Kalau ada candle 5 menit di atas 4202. Kok sama kayak kemarin ya? Skenario sama kayak di hari Jumat, sumpah nggak bohong. Nih tuh ya, ini kan hari Jumat juga sama nih ya, breakout, retest dan naik. Nah, terus sekarang sih skenario agak mirip ya. Nih ya, skenario ini untuk ngomong nge-buy sama kayak kemarin ya. Dia breakout, retest, jadi kalian bisa buy. Oke, untuk skenario nge-buy-nya sama kayak di hari Jumat kemarin, persis nggak ada bedanya. Yang penting harga masih di bawah, masih di atas 4190. Intinya itu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.